Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'd. Berjamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara faedah yang ketiga dari kitab Ad-Da' wad Dawa yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala adalah jangan sampai kita salah kaprah dengan amal-amal saleh yang kita kerjakan kemudian kita meremehkan perbuatan dosa. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Al-amru tsani an yahdhara mughalatata nafsihi ala hadhihi al-asbab. Hendaknya kita hati-hati dari salah kaprah dengan sebab-sebab amal saleh yang kita kerjakan. Wa hadha min ahamil umur. Fa innal 'abda ya'rifu anna al-ma'siyah wal ghaflah min al-asbab al-mudarrah lahu fi dunyahu wa akhiratihi. Seseorang dia tahu bahwasanya maksiat, kelalaian itu adalah sebab yang membahayakan dunia dan akhiratnya. Wala budda, dan itu pasti. Walakin tuqadatu nafsu bil ittikal ala afwillah wa maghfirati taratan. Tapi terkadang orang itu dia pasrah dengan ampunan Allah dan dengan pemberian maaf dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mengentengkan perbuatan dosa tersebut. Wa bitaswifi bit taubah taratan, atau terkadang dengan menunda-nunda taubat. Wa bil istighfar bil lisan taratan, atau hanya mengandalkan istighfar dengan lisan. Dia menganggap bahwasanya apapun perbuatan dosa yang kita kerjakan kemudian kita istighfar maka akan langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi fil mandubat taratan, atau mengandalkan amal-amalan sunnahnya. Wa bil ilmi taratan, atau hanya mengandalkan ilmunya. Wa bil ihtijaj bil qadari taratan, atau beralasan dengan takdir. Wa bil ihtijaj bil asbab wan nudara, atau mengikuti orang-orang terdekatnya, para sahabatnya, teman-temannya. Wal iqtida' bil akabir taratan, atau dia mengikuti tokoh-tokoh mereka, panutan-panutan mereka dengan beralasan bahwasanya mereka ini adalah orang-orang alim, tidak akan mungkin salah. Padahal di sini dia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga sangat keras siksaannya, di samping Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian beliau Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa contoh dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari Muslim, dari hadis Usamah bin Zaid qala sami'tu Rasulullah yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, yuja'u birrajuli yaumil qiyamah fa yulqa fin nar fatandaliku aqtab batnihi, akan didatangkan seorang pada hari kiamat kemudian akan dilemparkan dalam neraka dan usus-ususnya keluar. Fayaduru finnar kama yaduru al-himaru biraha'u, kemudian dia berputar di neraka seperti berputarnya keledai yang sedang menggiling gandum. Fayaqulun ya fulan ma asabaka, fayutifu biha ahlun nar, kemudian penduduk neraka mengelilingi orang ini. Kemudian mereka bertanya, ya fulan ma asabaka, apa yang menimpamu? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar, bukankah dulu di dunia engkau mengajak kita kepada yang baik dan melarang kita dari yang mungkar? Fayaqulu kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi, maka orang ini mengatakan, iya saya mengajak kalian untuk mengerjakan kebaikan tapi saya tidak mengerjakannya. Wa anhaakum 'anil munkar wa atihi, dan saya melarang kalian dari yang mungkar tapi saya justru melanggarnya, saya justru melakukan kemungkaran tersebut. Apakah orang ini orang awam? Tidak, mereka adalah para orang-orang alim ulama, ya, orang-orang yang punya ilmu agama, tapi justru mereka juga dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan siksa seperti itu. Kemudian dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriya bi ala qaumin tuqradu shifahum bimaqarid min nar, saya melewati pada malam saya diangkat ke atas langit sekelompok orang yang digunting bibirnya dengan gunting-gunting dari api. Faqultu man haula, siapa mereka? Wahai Jibril. Qalu khutba'u min ahli dunya, mereka adalah para khatib di dunia. Kanu ya'muruna an-nas bil birri, mereka mengajak orang untuk berbuat baik. Wa yansawna anfusahum, tapi mereka melupakan diri mereka sendiri. Afala ya'qilun. Di sini adalah khatib, bukan orang awam, bukan orang biasa, tapi karena dia meremehkan perbuatan dosa maka dia juga akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dalam Musnad Imam Ahmad juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW lamma arija bi marartu bi qaumin lahum adfaru min nuhas. Tatkala saya diangkat ke atas langit, saya melewati orang-orang yang mempunyai kuku dari tembaga, yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum, dan mencakar wajah-wajah mereka dan dada mereka sendiri. Faqultu man haula ya Jibril? Siapa mereka? Jibril. Qala haula alladziina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia, yang mencemarkan nama-nama baik manusia, wa yaqa'una fi a'radihim, dan merusak kehormatan mereka. Bukankah orang-orang ini adalah orang-orang yang juga dia mengaku muslim? Bukankah mereka ini juga terkadang sebagian mereka adalah ahlul ibadah, tapi karena mereka meremehkan perbuatan dosa, menunda taubat, atau beralasan bahwasanya orang lebih alim juga melakukan seperti itu, atau mengandalkan istighfarnya saja, dan dia mati dalam keadaan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, hanya mereka pun mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah setelah ini kemudian kita merasa aman dari su'ul khatimah? Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup hidup kita ini dengan kebaikan dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.